Pemirsa, FIFA resmi rilis fase grup FIFA Series 2026. Timnas Indonesia tergabung di grup bersama Timnas Prancis, Islandia, dan Selandia Baru. Pelatih Timnas Prancis langsung buat pengakuan jujur soal timnya bakal bertemu Indonesia di FIFA Series 2026. And even French star Kylian Mbappe said this in front of the media. Is it true? Mendadak guncang Asia hingga Eropa. Pelatih Timnas Prancis buat pengakuan sangat jujur dan mantap kayak gini soal timnya yang resmi satu grup dengan Indonesia di ajang FIFA Series 2026. Tak disangka, singgung nama Malaysia yang viral terkena kasus pemain ilegal. Bahkan sampai buat Kylian Mbappe bilang keras kayak gini di hadapan publik. Wah, wah, wah. Benarkah demikian? Breaking news mantap! Coach Nova Arianto dikonfirmasi resmi jadi asisten utama pelatih John Herdman di Timnas Senior Indonesia karena terbukti kualitasnya mumpunikah? Fans Timnas bisa auto bahagia. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Gelombang optimisme besar tengah menyelimuti sepak bola Indonesia. Peta persaingan sepak bola dunia mendadak bergejolak setelah FIFA secara resmi merilis pembagian grup untuk ajang FIFA Series 2026 yang akan dihelat di Jakarta pada 23 hingga 31 Maret 2026 mendatang. Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah dipastikan berada di grup neraka, namun sekaligus grup impian bersama raksasa Eropa Timnas Prancis serta dua tim kuda hitam, Timnas Islandia dan Selandia Baru. Turnamen ini bukan sekedar laga persahabatan biasa. Bagi Indonesia, ini adalah era baru di bawah komando pelatih anyar, John Herdman, yang baru saja ditunjuk menggantikan Patrick Kluivert. Antusiasme supporter Garuda pun membuncah, apalagi setelah para bintang dunia mulai memberikan pernyataan jujur dan berkelas mengenai pertemuan mereka dengan Timnas Indonesia. Sebelumnya, pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman, yang sukses membawa Kanada ke Piala Dunia ini, mengaku sudah mulai memetakan kekuatan lawan. Prancis, Islandia, dan Selandia Baru adalah lawan-lawan yang akan menguji sejauh mana limit kita. Saya bertekad membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya pelengkap turnamen. Kami akan menyiapkan segalanya, mulai dari taktis hingga fisik. Kami ingin menunjukkan pada dunia bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak menuju level elit, ujar Herdman. Di sisi lain, pelatih Timnas Prancis, Didier Deschamps, memberikan pernyataan yang mengejutkan publik sepak bola internasional. Alih-alih merasa keberatan dengan perjalanan jauh ke Asia Tenggara, ia justru mengaku sangat antusias. Kami sangat serius menatap FIFA Series 2026 ini. Ini adalah pemanasan krusial bagi skuad Prancis sebelum kami berlaga di Piala Dunia 2026. Sejujurnya, saya dan tim pelatih sudah lama mendiskusikan bahwa kami ingin sekali berada satu grup dengan Indonesia, ujar Deschamps dalam konferensi pers di Paris. Deschamps menyoroti atmosfer sepak bola di Indonesia yang ia nilai unik dan sulit ditemukan di belahan dunia lain. Kami mendengar banyak tentang supporter Indonesia, fanatisme dan kreativitas mereka di tribun sangat luar biasa. Sebagai pelatih, saya ingin pemain saya merasakan tekanan dari atmosfer mengagumkan tersebut. Terlebih lagi, kami tahu Prancis memiliki basis penggemar yang cukup besar di sana. Ini seperti pulang ke rumah kedua yang jauh, tambahnya dengan senyum tipis. Menutup pernyataannya, Deschamps memberikan janji manis bagi para pecinta sepak bola di tanah air. Saya berjanji akan membawa skuad terbaik saya ke Jakarta. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, dan semua bintang utama akan ada di pesawat menuju Indonesia. Ini akan menjadi pengalaman menarik yang tidak akan kami dapatkan dari negara selain Indonesia. Sampai jumpa di bulan Maret Indonesia. Kabar bergabungnya Prancis dalam grup yang sama langsung memicu reaksi di internal skuad Garuda. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, mengungkapkan betapa bahagianya para pemain mendengar tantangan besar ini. Jujur,
Saat pengundian keluar, grup WhatsApp pemain langsung ramai. Kami semua sangat bahagia sekaligus tertantang. Bermain melawan tim yang dihuni pemain-pemain top dunia yang biasanya hanya kami lihat di televisi adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Ungkap bek tangguh yang kini menjadi sosok pemimpin di lini belakang Indonesia tersebut. Jay menegaskan bahwa meski mereka menghormati Prancis sebagai juara dunia 2 kali, namun di atas lapangan, harga diri bangsa adalah segalanya. Kami sudah saling berkomunikasi dan sepakat, bulan Maret nanti bukan tentang meminta tanda tangan, tapi tentang membuktikan diri. Dengan lambang Garuda di dada, kami akan memberikan segalanya. Kami ingin membuktikan bahwa di bawah pelatih John Hartman, Indonesia bisa bersaing dengan tim manapun, baik dari Asia maupun Eropa. Kami ingin membanggakan seluruh fans di penjuru Nusantara. Semoga kita mendapat hasil positif, tegas Jay dengan penuh karisma. Pernyataan yang paling mencuri perhatian datang dari ikon Prancis sekaligus global, Kylian Mbappe. Bintang Real Madrid ini memberikan pandangan yang sangat jujur, bahkan sedikit menyentil kondisi sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Saya sangat puas dengan hasil undian ini. Saya sudah tidak sabar untuk berkunjung ke Indonesia. Bermain di event besar seperti FIFA Series 2026 di Jakarta akan menjadi catatan spesial dalam karir saya, buka Mbappe. Namun, yang menarik adalah komentarnya mengenai integritas tim. Mbappe mengaku merasa lega karena Indonesia membangun tim dengan cara yang benar. Saya merasa lega kami berada di grup ini dan tidak satu grup dengan tim yang sempat viral karena skandal pemain naturalisasi ilegal seperti yang menimpa Malaysia belakangan ini. Kami di Eropa sangat menjunjung tinggi integritas. Sepak bola bukan melulu soal membangun skuad mewah, tapi harus legal dan mengikuti aturan, sindir Mbappe dengan tegas. Ia justru memuji progres timnas Indonesia yang dianggapnya sebagai role model. Indonesia adalah contoh terbaik bagi tim-tim Asia Tenggara lainnya. Mereka serius membangun prestasi dengan cara yang benar. Bahkan, saya berani berkata, andai kemarin pelatihnya bukan Patrick Kluivert, saya cukup yakin Indonesia sudah lolos ke Piala Dunia 2026. Kini, dengan kehadiran John Hartman, Mbappe mengaku waspada, namun tetap antusias. Sekarang, fokus saya adalah terbang ke Jakarta, menikmati keindahan negaranya, dan merasakan atmosfer sepak bola mereka yang sudah mendunia. Sampai jumpa di bulan Maret Indonesia, see you! Ajang FIFA Series 2026 di Jakarta ini diprediksi akan menjadi salah satu event olahraga terbesar dalam sejarah Indonesia. Dengan kehadiran bintang-bintang dunia dan semangat baru di bawah pelatih kelas dunia, mampukah Garuda memberikan kejutan di hadapan pendukungnya sendiri? Semua mata akan tertuju pada Gelora Bung Karno di akhir Maret mendatang. Indonesia siap, dunia menunggu. Bagaimana menurut Anda? Apakah strategi John Hartman mampu meredam kecepatan Kylian Mbappe di Jakarta nanti? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Breaking news mantap! Coach Nova Arianto dikonfirmasi resmi jadi asisten utama pelatih John Hartman di Timnas Senior Indonesia karena terbukti kualitasnya mumpuni kah? Fans Timnas bisa auto bahagia. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji akhirnya memberikan kejelasan terkait komposisi staf kepelatihan yang akan mendampingi John Hartman di Timnas Indonesia. Dalam keterangannya, Sumarji menegaskan bahwa Nova Arianto dipastikan tidak masuk dalam daftar calon asisten lokal di skuad senior. Keputusan ini bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari strategi besar PSSI yang ingin memaksimalkan peran Nova di level kelompok umur. Seperti diketahui, John Hartman telah resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris tersebut akan membawa tim kepelatihannya sendiri yang mayoritas terdiri dari asisten asing pilihan pribadi
demi memastikan filosofi, metode latihan, serta target besar federasi dapat dijalankan secara optimal bersama skuad Garuda. Namun demikian, PSSI tidak menutup mata terhadap pentingnya peran pelatih lokal. Hartman tetap akan didampingi oleh asisten pelatih lokal yang keberadaannya dinilai penting untuk membangun jembatan komunikasi, pemahaman kultur sepak bola Indonesia, serta sebagai sarana transfer ilmu jangka panjang. Meski namanya sempat disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat asisten lokal, Sumarji memastikan Nova Arianto tidak akan mengisi posisi tersebut. Pasalnya, mantan pemain Persib Bandung itu sudah lebih dulu dipercaya PSSI untuk menangani Timnas Indonesia U20 yang memiliki agenda padat dan krusial dalam waktu dekat. Nova sudah kami plotkan jadi pelatih Timnas Indonesia U20, karena kan dia punya tanggung jawab yang cukup besar, karena kan agendanya U20 ini kan ke depan juga banyak, sehingga dia lebih fokus ke arah sana, kata Sumarji saat dihubungi wartawan. Keputusan ini menunjukkan bahwa PSSI ingin memastikan setiap pelatih bekerja secara fokus dan maksimal di bidangnya masing-masing, tanpa harus terbagi konsentrasinya antara tim senior dan kelompok usia. Saat ditanya mengenai siapa saja pelatih lokal yang berpeluang mendampingi Hartman, Sumarji menegaskan bahwa PSSI sangat terbuka. Baik pelatih yang saat ini berkiprah di Super League atau Liga 1 maupun Championship atau Liga 2 memiliki kesempatan yang sama. Namun, ia kembali menekankan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan John Hartman sebagai pelatih kepala. BTN hanya bertugas menyodorkan nama-nama terbaik yang dinilai layak dan memiliki lisensi kepelatihan memadai. Ya, tadi saya bilang bukan hanya 2 namanya, itu banyak sekali yang akan kita. Saya juga dapat masukan dari beberapa teman-teman yang memang sudah punya lisensi di kepelatihan, yaitulah yang akan kami sampaikan. Nanti biar kembali lagi, biar dipilih sendiri oleh John mau pilih siapa, sambung Sumarji. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa PSSI ingin memberi ruang seleksi yang adil dan profesional, tanpa intervensi berlebihan terhadap keputusan teknis pelatih kepala. Lebih lanjut, Sumarji mengungkapkan bahwa PSSI ingin menghadirkan pola baru dalam struktur kepelatihan Timnas Indonesia. Federasi tidak ingin staf pelatih hanya dipenuhi sosok asing, tetapi juga memastikan ada kolaborasi nyata dengan pelatih lokal demi transfer ilmu yang berkelanjutan. Jadi kami mencoba untuk membuat sesuatu hal yang berbeda, dan kami mencoba kawan-kawan pelatih yang saat sekarang ini berada di masing-masing klub, baik itu di Liga 2 ataupun mungkin di Liga 1 juga jadi asisten. Itu semuanya berpeluang untuk mendampingi John, pungkas Sumarji. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa PSSI mulai serius membangun ekosistem kepelatihan nasional. Tidak hanya berorientasi hasil jangka pendek, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia sepak bola Indonesia ke depan. Menurut Anda, siapa pelatih lokal yang paling layak mendampingi John Hartman di Timnas Indonesia? Apakah kebijakan memberi mandat penuh kepada Nova Arianto di Timnas U20 sudah tepat? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama. Ini baru Top Marco Top. 9 prestasi pelatih anyar Timnas Indonesia John Hartman resmi dirilis. Media ternama Eropa, ESPN, sampai dibuat takjub dan puji langkah tepat Indonesia pilih pelatih untuk bangkit kembali kah? Simak berita selengkapnya hanya di sini. PSSI secara resmi menunjuk John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada 3 Januari lalu. Kepastian tersebut diumumkan langsung melalui laman resmi federasi, sekaligus menandai dimulainya era baru kepelatihan skuad Garuda pasca perpisahan dengan Patrick Kluivert. Dalam pengumuman tersebut, PSSI membeberkan sejumlah alasan kuat di balik penunjukan pelatih asal Inggris berusia 50 tahun itu. Salah satu faktor paling menonjol adalah rekam jejak Hartman yang terbilang langka dan nyaris tak tertandingi di level internasional. John Hartman dikenal sebagai sosok pelatih yang mampu membawa tim nasional putra dan putri Kanada lolos ke Piala Dunia, sebuah prestasi yang bahkan tidak dimiliki banyak pelatih elit dunia. Hartman bukan sekedar pelatih, melainkan arsitek berpengalaman membawa tim ke Piala Dunia. PSSI menyambut antusias kehadiran pelatih berusia 50 tahun tersebut.
Ragam rekam jejak Hartman menjadi alasan utama penunjukan ini. Dia tercatat sebagai satu-satunya pelatih di dunia yang berhasil membawa tim nasional putra dan putri dari satu negara lolos ke Piala Dunia FIFA, tulis PSSI. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keputusan ini bukan sekedar pertimbangan nama besar, melainkan hasil evaluasi mendalam terhadap kualitas, pengalaman, serta kemampuan Hartman dalam membangun tim nasional secara sistematis. Sebagai tambahan informasi, John Hartman merupakan pelatih asal Inggris yang mengantongi lisensi Pro UEFA. Karir kepelatihannya dimulai pada tahun 2003 ketika ia dipercaya menangani tim nasional junior Selandia Baru. Dari sanalah, reputasinya mulai terbentuk sebagai pelatih yang piawai membina dan mengembangkan pemain. Pada 2006, Hartman mendapat tantangan besar dengan ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas putri Kanada, posisi yang diembannya hingga 2011. Di bawah kepemimpinannya, tim putri Kanada berkembang menjadi salah satu kekuatan utama dunia. Setelah itu, Hartman kembali dipercaya Federasi Kanada untuk menangani timnas putra. Ia menjabat sebagai pelatih timnas Kanada U23 pada 2018. Dan dalam waktu yang bersamaan juga ditugaskan memimpin tim nasional senior Kanada. Pelatih yang dikenal gemar menggunakan formasi 3 back ini sukses membawa Kanada kembali ke panggung tertinggi sepak bola dunia. Sebelum akhirnya menerima tantangan baru di Asia Tenggara, Hartman sempat melatih klub MLS Toronto FC pada periode 2023 hingga 2024. Menambah pengalamannya di sepak bola profesional level klub. Tak hanya PSSI, akun Instagram resmi @timnasindonesia juga turut merinci sederet prestasi lain yang pernah ditorehkan John Hartman sepanjang karirnya. Secara total, Hartman tercatat berhasil mengukir 9 capaian prestisius, baik di level putra maupun putri. Berikut daftar prestasi tersebut. FIFA Women's World Cup 2029, pertama kali. Olimpiade Beijing 2028, babak grup. Olimpiade Rio 2016, medali perunggu. Piala Dunia Wanita FIFA 2015, perempat final. Olimpiade London 2012, medali perunggu. Pan American Games 2011, medali emas. FIFA Women's World Rank tertinggi, 4. 2018. FIFA World Cup 2022 setelah 36 tahun. FIFA Men's World Rank tertinggi 32 Februari 2022. Deretan pencapaian tersebut mempertegas bahwa John Hartman bukanlah pelatih biasa. Ia dikenal sebagai figur yang mampu membangun fondasi kuat, menanamkan mentalitas kompetitif, serta membawa timnya menembus batas sejarah. Kini, tantangan besar menanti di Indonesia. Publik sepak bola tanah air berharap pengalaman, visi, dan pendekatan unik Hartman mampu mengangkat kembali performa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, baik di Asia maupun dunia. Menurut Anda, apakah rekam jejak John Hartman cukup untuk membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh? Seberapa besar peluang skuad Garuda berkembang di bawah kepemimpinannya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita bahas bersama.